Ini adalah analisa gambaran persaingan Kementerian PUPR CPNS 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, semoga sehat selalu. Pada malam hari ini, sesuai dengan janji saya tadi pagi, saya akan membuatkan video khusus tentang gambaran persaingan CPNS Kementerian PUPR 2021. Oke teman-teman, sebelum lanjut, seperti biasanya mohon bantuan untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate terkait dengan CPNS. Yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terupdate apabila saya mengupload kembali materi-materi atau modul-modul yang saya dapatkan, baik itu modul yang saya dapatkan secara gratis maupun modul yang saya dapatkan secara berbayar. Itu akan saya share ke teman-teman supaya teman-teman ada bahan untuk belajar dan semakin mempersiapkan persiapan untuk menghadapi tesnya, ya teman-teman. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Nah, di sini teman-teman, secara gambaran persaingan di 2019, kita review dulu untuk persaingan di 2019. Di 2019 ada 13.192 peserta yang berebut 1.048 kursi. Jadi kurang lebih persaingannya itu satu kursi memperebutkan sekitar 13, diperebutkan oleh sekitar 13 orang. Nah, bagaimana dengan di tahun ini? Di tahun ini saya coba mencari datanya, sampai sekarang belum saya dapatkan berapa jumlah pelamarnya. Kemarin sempat ada data pelamar yang dibuka, tapi belum sempat direkap secara keseluruhan, tetapi sudah terclose. Makanya sampai sekarang belum dapat. Nah, tetapi teman-teman, kalau mau memiliki gambaran untuk peta persaingan di tahun 2021, sebenarnya tidak jauh berbeda harusnya dengan peta persaingan di 2019. Nah, malam hari ini kita akan mereview peta persaingan di tahun 2019, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk di 2021 ya, ini sekitar 1057 kebutuhan ya. Ini teman-teman lihat, ini ada sekitar 1057 kebutuhan secara total yang dibutuhkan oleh Kementerian PUPR. Nah, sedangkan di tahun 2019 1048, naik sekitar 9 poin ya. Sekitar 9 poin atau 9 orang penambahannya. Di sini juga ada formasi umum, terbaik, dan putra-putri Papua. Ini pun sebenarnya bisa teman-teman isi ketika nanti di sini ada formasi kosong. Nah, ini ada pembahasannya sendiri, nanti kita bahas bagaimana cara mengisi formasi kosong. Nah, selanjutnya teman-teman, kita review untuk pelaksanaan SKD tahun 2019 sebagai rujukan teman-teman bahwa gambaran teman-teman di tahun 2019 itu seperti apa peta persaingan SKD di Kementerian PUPR. Nah, ini teman-teman ya, seperti saya gambarkan tadi pagi. Di sini teman-teman saya kasih contoh satu, yaitu pelaksana atau terampil teknik pengairan. Jumlah yang dibutuhkan 55 ya. Pesertanya ada 106 yang lolos seleksi administrasi. Nah, bagaimana dengan hasil SKD-nya? Di sini kelihatan yang hadir ada 101 orang, ada 5 orang yang tidak hadir dalam proses tes SKD di 2019 untuk formasi jabatan ini. Tidak hadir 5 orang ya. Ini pemenuhan passing grade. Ini maksudnya yang lolos secara passing grade itu ada 59 orang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hal yang menariknya. Ternyata dari 101 orang yang tes, hanya 59 orang yang lolos passing grade SKD. Otomatis dialah yang berhak maju ke SKB. Nah, yang berhak maju ke SKB ada 59 orang, ya. Ada 59 orang yang maju ke SKB. Sedangkan yang mau diterima adalah 50 orang. Ini memberikan gambaran bahwa tidak terlalu sulit untuk posisi ini di tahun lalu, karena cukup menyingkirkan 9 orang, mengalahkan 9 orang, kita sudah bisa lolos menjadi salah satu ASN di Kementerian PUPR untuk formasi jabatan teknik pengairan ya. Ini nilai tertinggi SKD-nya adalah 411 dan terendah adalah 164. Oke, yang tertinggi
passing grade-nya lolos di ini angka 411 dan yang terendah nilainya 291. Jadi passing grade 291 pun sudah lolos di sini ya teman-teman. Meskipun selisihnya hampir 50% ya. 70% ini masih lolos. Poin 291 ini ternyata masih lolos passing grade SKD CPNS. Jadi seperti itu teman-teman kalau mau melihatnya. Nah, ini mungkin saya membahasnya beberapa formasi atau jabatan saja ya, karena cukup banyak di sini kalau kita mau bahas satu persatu. Yang menarik nanti saya akan membahas tentang ini ya, teman-teman. Ini saya sudah memiliki banyak file-file SKB. Mana ini? Nah, ini ya. Saya sudah memiliki banyak file SKB khusus untuk Kementerian PUPR, tetapi ini belum saya bagikan ya, supaya tidak memecah konsentrasi belajar teman-teman. Sengaja belum saya bagikan, sengaja belum saya upload ke YouTube atau ke Google Drive, supaya teman-teman fokus dulu. Saya minta teman-teman fokus dulu belajar ke SKD. Nanti setelah lolos, saya pastikan saya akan membagikan materi SKB untuk beberapa bidang. Ada geoteknik, ada geometkan, ada hidro, ada manajemen konstruksi, ada undang-undang jasa konstruksi, ada struktur 1, ada transportasi jalan, SKB PUPR, ini ada 24 halaman. Nah, contoh ini, pengelola pengadaan barang jasa, ini cukup banyak yang dibutuhkan, ada 170 orang yang dibutuhkan ya. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, sini teman-teman, ada 170 orang yang dibutuhkan, dan jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi ada 331. Tetapi yang hadir mengikuti SKD itu cuma 314 orang. Tidak hadir 17 orang. Ya. Jumlah yang memenuhi passing grade itu ada 215 orang. Jadi cukup banyak untuk pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Ini ada sekitar 215 orang. Jadi ini sebenarnya juga merupakan jabatan favorit Kementerian PUPR ya, dari tahun ke tahun selalu banyak peminatnya. Ini kalau teman-teman lihat, pemenuhan passing grade-nya ada 215 orang. Sedangkan yang mau diterima adalah 68 orang. Berarti teman-teman harus berusaha menyingkirkan sekitar 50 orang ya, sekitar itu 150 sampai 160 orang untuk disingkirkan, karena yang dibutuhkan cuma 68, yang lolos ke tahap SKB ada 215. Nah, nilai tertinggi di SKD itu adalah 445 ya, dan nilai terendah adalah 212. Sedangkan nilai tertinggi untuk yang lolos ya otomatis adalah 445. Dan nilai terendah yang lolos ke tahap SKB itu ada 273 ya teman-teman. Seperti itu cara membacanya ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat detailnya seperti ini, nama-namanya seperti ini, nilai-nilai TWK, TIU sama TKP-nya bisa teman-teman analisa. Karena terus terang kalau saya senang membaca data-data seperti ini teman-teman, untuk mengetahui gambaran peta persaingan ya teman-teman. Nah, seperti itulah cara membaca peta persaingan untuk Kementerian PUPR ini. Nanti langsung saya kasih di Google Drive, teman-teman download ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Kita share bagaimana cara mengetahui gambaran peta persaingan di 2019 lalu yang bisa menjadi sedikit gambaran teman-teman. Nanti teman-teman cari sendiri formasi yang teman-teman lamar, terus lihat peta persaingannya di tahun lalu. Seperti itulah gambaran peta persaingan teman-teman yang mungkin terjadi di 2021 ini ya teman-teman. Oke, masalah modul jangan khawatir teman-teman. Ini pasti akan saya bagikan, tetapi untuk sementara belum saya share dulu ya. Untuk materi SKB PU ini, karena saya mau teman-teman fokus dulu belajar di SKD dan
terkait dengan TWK, TIU, dan TKP-nya. Nanti kalau teman-teman sudah ada yang lulus, dan kita akan kirimkan di Google Drive lagi melalui channel YouTube ini. Jadi silakan di-subscribe, berlangganan di channel ini. Semuanya serba gratis ya teman-teman. Meskipun saya beli modulnya, itu saya akan share secara gratis ke teman-teman. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.